Penyebaran agama Islam di Tanah Jawa tak terlepas dari perjuangan para Wali Songo di masa lampau. Salah satu peninggalan Wali Songo yang hingga kini masih bertahan kokoh adalah pondok pesantren. Pondok pesantren merupakan tempat menimba ilmu bagi para santri. Tak hanya memperdalam ilmu agama, para santri juga diajari takdim atau hormat dan sopan kepada gurunya. Dan kini pondok pesantren diteruskan oleh para ulama dan kiai bahkan para wali penerus Wali Songo. Salah satu kiai yang diyakini merupakan seorang wali adalah Kiai Gus Jogorekso atau Mbah Jogorekso atau Mbah Jogo. Mbah Jogo adalah putra dari Kiai Haji Harun dan Nyai Ngebong. Beliau adalah kiai nan masyhur asal Gunung Pring, Muntilan, Magelang. Mbah Jogorekso merupakan nama asli beliau. Nama Jogorekso diberikan Kiai Harun agar kelak putranya bisa menjaga, memelihara atau melindungi. Nama depan Gus adalah panggilan dari ibu Nyai Ngebong semenjak Mbah Jogo masih bayi. Mbah Jogo adalah salah satu santri dari Kiai Haji Nahrawi Dalhar, atau yang akrab dipanggil Mbah Dalhar, Watu Congol. Saat mengaji, Mbah Jogo memiliki rasa takdim yang amat tinggi terhadap gurunya. Mbah Jogo terkenal jadab dan horikul adat, yaitu berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Saat nyantri, Mbah Jogo pernah mengalami musna atau kholwat, yaitu menyepi selama 4 tahun untuk takorub pada Allah. Terhitung sejak tahun 1938 sampai dengan tahun 1942. Sekilas tidak ada yang luar biasa darinya. Keseharian beliau ngaji wetonan, mengimami sholat subuh, dan menerima tamu. Kapasitas beliau sebagai kiai namun masih saja bertani. Petani yang notabene-nya pekerjaan yang biasanya hanya disandang orang rendahan. Yang lebih uniknya lagi, beliau memikul sendiri hasil panennya untuk dijual ke pasar. Meski begitu, beliau menjadi sosok yang dikagumi dan mendapat kemuliaan di tengah masyarakat. Jamiah Mujahadah yang setiap malam Jumat Pon yang diasuhnya, di halaman pondok selalu dibanjiri ribuan orang untuk ngalap berkah. Pada masa itu, Mbah Jogorekso terkenal sebagai seorang wali yang nyentrik. Saat ada tamu datang ke kediamannya, Mbah Jogo berpakaian apa adanya, bahkan juga tidak pakai baju. Bila ada tamu istimewa atau tamu itu kelak akan jadi orang besar, maka siap-siap saja tamu itu akan diuji tidak menyenangkan. Sebaliknya, bila akan mengalami keburukan atau menjadi orang durhaka akan diuji dengan sesuatu yang menyenangkan. Itulah salah satu keistimewaan atau karomah yang beliau miliki. Beliau punya mata batin yang jernih. Siapa saja yang bertemu atau membersamai beliau akan merasakan beningnya mata batin itu. Suatu ketika, Gus Mik ditemani santrinya sowan menemui Mbah Jogorekso di Watu Congol, Magelang. Saat Gus Mik yang sowan waktu itu, Mbah Jogo berpakaian sangat rapi bahkan duduk dan bertutur kata pun sangat sopan. Pada pertemuan pertama itu, Gus Mik langsung ditempeleng cukup keras. Pipi Gus Mik sampai tampak memerah. Gus Mik kemudian mundur agak menjauh dari Mbah Jogo. Tetapi, istri Mbah Jogo yang saat itu berada di samping pintu, justru menyuruh Gus Mik maju. "Gus, sampean maju lagi," ucap Nyai Jogorekso. Gus Mik pun maju lagi lebih dekat, tetapi kembali ditempeleng lebih keras lagi, sehingga matanya tampak berkaca-kaca menahan sakit. Gus Mik mundur lagi. Tetapi Nyai Jogorekso kembali menyuruhnya maju, bahkan lebih dekat lagi. Kembali Mbah Jogorekso menempeleng Gus Mik untuk yang ketiga kali, sehingga wajahnya tampak semakin merah. Setelah ditempeleng untuk yang ketiga kalinya dan Gus Mik berniat maju lagi, Nyai Jogorekso mencegahnya. "Sudah Gus, sudah cukup," kata Nyai Jogorekso. Saat Gus Mik hendak berpamitan pulang, Mbah Jogo memeluk Gus Mik cukup lama. Semua yang menyaksikan sungguh merasa heran. Usai ditempeleng 3 kali, malah dipeluk dengan penuh kasih sayang.
Gusmik datang diuji dengan 3 kali tempeleng yang menyakitkan, sebagai sinyal dari Mbah Jogo, kelak Gusmik akan jadi tokoh besar. Dan terbukti, Gusmik dikenal sebagai salah satu dari waliullah yang memiliki keramat yang luar biasa. Karomah lain dari Mbah Jogo adalah, beliau bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Suatu hari, yakni hari itu hari Rabu. Sekelompok orang dari Purwodadi dihadang oleh kawanan perampok. Di tengah aksinya para perampok, datanglah Mbah Jogo untuk menolong dan menyelamatkan rombongan tersebut. Beberapa hari kemudian, santri-santri Mbah Jogo Rekso heran ketika mendengar cerita dari seorang abdi dalam Mbah Jogo, yang bernama Solihin. "Kalian ingat rombongan tamu yang kemarin sore sowan ke Mbah Jogo?" tanya Solihin. Teman-teman santrinya hanya menganggukkan kepala, sebagai tanda mengiyakan pertanyaan Solihin. Mereka itu tamu dari Purwodadi yang sengaja datang untuk menghaturkan terima kasih kepada Mbah Jogo. Mereka juga mengatakan jika tidak karena pertolongan Mbah Jogo, mungkin mereka sudah mati karena ulah para perampok yang mencegatnya di persimpangan jalan Rabu sore kemarin. Lanjut Solihin. "Bukankah Rabu sore kemarin Mbah Jogo ngaji hikam bersama kita?" jawab salah satu santri penuh keheranan. "Namanya juga waliullah Kang," kata Solihin. "Kita pernah dengarkan karomahnya Mbah Kholil Bangkalan, yang waktu itu beliau menolong orang tenggelam di laut. Padahal beliau ada di pondok," imbuhnya lagi sambil menerawang ke atas. "Apa itu yang namanya ajian lipat bumi ya Kang?" tanya salah satu santri tadi. "Setahuku, ajian lipat bumi itu ajian di mana si empunya bisa berpindah tempat dalam waktu sekejap. Namun aku tahu sendiri, bahwa Mbah Jogo tidak kemana-mana. Lawong setelah ngaji beliau memberi makan perkutut kesayangannya itu kok." Tanda Solihin lagi. Semasa hidup, Mbah Jogo Rekso banyak didatangi para kiai. Sebagai tempat mengadu dan meminta fatwa, tak jarang kiai besar pun berdatangan ke tempat beliau. Selain Gusmik yang sering sowan ke kediaman beliau, ada salah satunya Simbah Kiai Mathan, pendiri pondok pesantren Darut Taqwa, Purwodadi. Mbah Kiai Mathan seringkali sowan ke tempat Mbah Jogo Rekso untuk meminta berkah ilmu beliau. Biasanya, sebelum Mbah Mathan datang, Mbah Jogo sudah terlihat ceria dan menunggu di depan rumah beliau dengan bersiul-siul, seakan telah mengetahui Mbah Mathan akan datang sowan. Kata orang, seperti sedang menunggu orang yang dirindukan. Selain karomah yang sudah disebut di awal, karomah lain dari Mbah Jogo Rekso adalah, tidak dapat difoto kecuali jika beliau berkenan. Oleh karenanya, sangat jarang ada foto beliau, sebab beliau memang kurang senang jika difoto.